Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, The Fool, di channel The Fool and His Mind. Ya, pada video kali ini saya ingin sedikit membahas ya, sedikit berpendapat juga terkait fenomena curhatan lagi. Ya, curhat. Jadi pernah nggak teman-teman waktu itu lagi sakit, mungkin sakit depresi, atau enggak lagi habis ditinggal pacar, atau enggak ditinggal sahabat, sehingga depresi. Nah, jadinya teman-teman datang ke dokter, mau konsultasi sebanyak-banyaknya, mau curhat sedalam-dalamnya kayak gitu. Tapi dokternya cuma nanggapinnya, ya, oh gitu, sambil nulis juga ya. Oh gitu. Terus ini gimana? Oh, ya ya ya. Ya udah, obatnya kayak gini ya. Nanti diminum, balik lagi kalau belum sembuh. Pernah nggak? Saya pernah kayak gitu. Saya aja jadi masuk ke dokter sebel kayak gitu. Di gitu itu sebel banget. Udah dibuang muka, cuek banget. Itu sebel banget rasanya. Ya, tapi ini kemungkinan ada dua hal yang menyebabkan dokter seperti ini. Yang pertama karena sifat dokter itu sendiri. Yang kedua, waktu pelayanan. Jadi saya berangkat dari nomor 2 saja dulu ya. Apa yang saya maksud dengan waktu pelayanan? Jadi, seorang dokter dalam melakukan pelayanan medis ada time limitnya, teman-teman. Jadi ada respon time-nya. Ya, saya nggak tahu ya, respon time ini hanya dipakai di IGD saja atau di setting poliklinik juga namanya respon time. Jadi intinya, satu pasien hanya boleh mendapatkan pelayanan sekitar 10-15 menit. Baik itu puskesmas maupun rumah sakit. Kenapa? Dikarenakan ada banyak pasien yang lainnya yang perlu diobati atau diberikan layanan. Nah, kalau teman-teman pikirkan kalau puskesmas buka jam 7 atau rumah sakit buka jam 8. Tergantung wilayahnya sih ya. Jam 7 misalnya sampai jam 2. 14 kurang 7 itu berapa? 7 jam ya, 7 jaman ya, 7 jam. 7 jam itu seumpamanya dalam pasiennya itu ada sebanyak berapa? 7 jam berarti 7 kali 6, 420 menit. 420 menit kan, 7 jam itu 420 menit. Ada 42 sampai 50 pasien. Oke. Ya, hampir rata-rata kalau di tempat saya, di rumah sakit itu ada sekitar 30 pasien biasanya per hari untuk poliklinik. Oke, sedangkan puskesmas yang pernah saya tempati itu ada sekitar 30 pasien. Pasien dewasa saja, 30 pasienan. Nah, ketika seorang dokter itu bermesraannya lama sama pasien, lebih dari 10 menit, bayangkan saja, pasien yang datang terakhir kapan dapat pelayanannya. Nah, seperti itu. Jadi, makanya ada istilah time limitnya untuk bergurau dengan pasien, 10-15 menit. Nah, namun 10-15 menit ini bukan cuma ngobrol doang, teman-teman. Nanti ada pemeriksaan juga, pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik yang bagus itu dari ujung rambut sampai ujung kaki diperiksa. Nah, itu pemeriksaan fisik yang bagus. Nah, yang paripurna atau komprehensif. Nah, sehingga nanti kalau rumah sakit atau puskesmas itu memberi waktu 10 menit untuk satu pasien, oke, dan sedangkan pasien-pasien lainnya masih banyak di belakang, maka dokter itu harus memikirkan berapa lama dia harus menganamnesa atau bercakap-cakap untuk menggali informasi tentang penyakit pasien. Oke. Jadi 5 menit untuk bercakap-cakap, 3 menit untuk melakukan pemeriksaan, 1 menit untuk nulis resep, dan 1 menit lagi untuk edukasi. Misalnya kayak penyakit penyakit sakit tenggorokan.
Oke, sakit tenggorokan. Tanya, tanya identitas dulu, karena semua penyakit harus tahu latar belakang pasiennya dulu. Namanya siapa, usianya berapa, usia penting. Kemudian alamatnya di mana, pekerjaannya apa. Pekerjaan itu terkait paparan. Oke. Habis itu ditanya keluhannya, kebiasaannya. Oh, saya sakit tenggorokan, udah sejak 3 hari yang lalu. Ada dahaknya enggak, batuk-batuk enggak, seperti itu ya. Ada pilek enggak, telinganya berdenging enggak, terus kebiasaan makan apa. Nah, dulu pernah seperti enggak, di lingkungan sekitar ada yang seperti enggak, itu semuanya harus ditanyakan. Oke. Dan enggak semua pasien menjawabnya dengan cepat, enggak semua pasien kayak gitu. Ada yang perlu ditanyain serius banget ditanyain. Dan jawabannya lambat kayak gitu. Nah, sehingga ini harus ditanyakan secepat mungkin, seefektif mungkin pertanyaannya, sehingga mendapatkan data-data yang akurat. Nah, habis itu dilakukan pemeriksaan fisik. Nah, sehingga semuanya itu 10 menit. Nah, jadi di sini yang dituntut untuk bicara banyak itu bukan dokternya saja, tapi pasiennya juga harus berbicara banyak. Tapi bicaranya penting-penting saja. Nah, seperti itu ya. Itu salah satu faktor kenapa setiap kali mau konsultasi, meskipun masalah yang sangat spesifik, yang sangat kita pengen curhat sama dokternya bakal berusaha untuk memotong itu semua. Karena apa? Karena batu pelayanan tadi. Oke. Kemudian yang kedua tadi terkait sifat dokter. Ya. Ya tidak dipungkiri bahwa mungkin beberapa dokter ilmu komunikasinya agak kurang. Karena ya mungkin dari sifatnya yang agak tertutup, yang nggak mau menebar senyum, nggak mau banyak gerak, nggak mau banyak berekspresi seperti itu. Seperti saya yang selalu diam, kalem ketika sama orang. Nah, malu-malu. Tapi kalau di depan pasien seperti itu, nggak boleh. Sebenarnya nggak boleh. Karena dokter itu mengobati bukan hanya dari fisik, tapi dari mental. Bagaimana kita mengobati seseorang dari mental kalau kita cuman diam, bicaranya sedikit, atau bicaranya irit, kayak gitu. Ya, saya sendiri di Fakultas Kedokteran dididik untuk bisa ngobrol banyak, ngomong banyak, menyampaikan aspirasi, menyampaikan saran yang banyak, seperti itu, atau menanyakan menggali lebih banyak, itu saya diajari. Tapi mungkin ada beberapa orang yang memang tidak bisa berekspresi ria, tidak bisa sedikit bercanda, tidak bisa menggiring suasana. Banyak seperti, ya bukan banyak, ada yang rata-rata ada yang seperti itu. Nah, sehingga itu dari sifat dokternya sendiri yang kalem. Tapi ada juga dokter yang saking seniornya, saking pinternya, saking cerdasnya, ilmunya udah tumpah-tumpah kayak gitu. Dari 10.000 koneksi saraf di otaknya tuh 10.000 triliun koneksi saraf di otaknya, mungkin setengah 5.000 triliun itu isinya ilmu semua. Sehingga ketika lihat pasien datang, saya dibaca nih. Datang keluarnya apa? Nyeri perut. Dari ke atas, ke bawah. Oh, udah. Kayak magic. Wah. Tetapi itu bukan ilmu yang didapatkan dalam semalam. Dokter seperti itu biasanya udah bacanya setiap malam waktu pendidikan, kemudian sudah lulus dari dokter umum, dokter spesialis, masih belajar juga. 5, 10 tahun, 10 bahkan 20 tahun pendidikan. Jadi yang senior-senior ya kayak gitu. 20 tahun pendidikan, udah ilmunya super, lihat pasien, tahu keluhan umumnya, meriksa cuman tek, kayak di stetoskop, atau dilihatin matanya doang, udah tahu penyakit. Ada yang kayak gitu. Biasanya dokter-dokter yang sudah sepuh. Nah, makanya dokter-dokter seperti itu biasanya irit ngomong karena dia udah paham penyakit teman-teman, jadi nggak perlu tanya banyak. Tapi sebenarnya harus tanya banyak sih, seperti yang tadi, karena dokter itu mengobati soul-nya, bukan hanya mengobati fisiknya. Dokter yang baik seperti itu, dokter yang standar lah. Tapi ada dokter-dokter yang memang, ya karena saking
sibuknya, pikirannya udah sibuk ruwet, dan dia juga punya kemampuan untuk mendiagnosis secara cepat, ya udah akhirnya ya seperti tadi, cuman nanyanya minimalis sekali seperti itu. Dan itu pun dokter itu nggak sekedar dong ya, karena apa, dokter itu juga mempelajari epidemiologi penyakit sekitar. Misalnya dalam satu wilayah nih, wilayah Jakarta misalnya, wilayah Jakarta sering ada penyakit nyeri kepala. Dokternya waktu datang nih, anak muda usia 25 tahun, datang, dia nyeri kepala, kemudian ditanya, kok nyeri kepala? Ya, nyeri kepala. Terus dilihat penampilan atas ke bawah, wah, ini penampilan orang alkoholik. Saya nggak menjudge ya orang Jakarta itu alkoholik ya, nggak. Ibu kota kan mungkin pergaulannya agak bebas kayak gitu. Alkoholik, oh ini orang alkoholik. Ya udah, tahu dari sana udah tahu, diperiksa dikit-dikit, nafasnya bau alkohol, ya udah, oh sakit kepala alkohol. Kalau enggak, kelihatan nih orangnya 25 tahun, kuliahnya kedokteran, kalau sakit kepala, ya wis, karena stres sakit kepalanya. Nah, kayak gitu epidemiologinya. Misalnya juga diabetes nih, pasien datang kepalanya pusing juga. Jadi pusing itu ada banyak hal yang bisa menyebabkan pusing ya, nggak cuman dari stres, ada banyak hal menyebabkan pusing kepalanya. Kemudian datang badannya gemuk. Nah, terus ditanya nih, ada riwayat penyakit nggak? Diabetes, penyakitnya darah tinggi mungkin. Atau nggak dia datang kurus, ditanya riwayat penyakit, diabetes. Karena diabetes juga. Nah, seperti itu. Jadi dokter itu menilai suatu penyakit bukan hanya dari pengetahuan dasarnya terhadap penyakit tersebut dan pengalaman-pengalamannya terkait penyakit tersebut, tapi juga terkait epidemiologi penyakit di daerah sekitar. Ya, misalnya kayak juga di Papua sana, malaria banyak di Papua. Tiba-tiba datang dengan keluhan, dokter, anak saya demam. Dilihat pasiennya, mata kuning, keringetan, malaria. Kayak gitu. Nanti mungkin saya bikin video terkait penyakit infeksi ya buat halayak umum aja. Nah, seperti itu, malaria. Gampang. Nah, itu karena epidemiologi. Nah, seorang dokter harus tahu hal-hal seperti itu. Nah, jadi situ teman-teman ya. Kalau dokter itu cuek sama teman-teman, itu ada dua kemungkinan. Yang pertama, karena dia mungkin udah paham penyakit teman-teman dari awal. Atau enggak, yang kedua, karena waktu pelayanan yang terbatas, sehingga teman-teman nggak bisa konsultasi curhat yang banyak, sehingga dokternya pengen cepat-cepat selesai. Seperti itu. Nah, itu terkait waktu pelayanan. Oke, jadi mohon dimaklumi hal-hal seperti itu karena sebenarnya itu nggak etis, karena seorang dokter bisa dikatakan tadi harus bisa bercengkrama sama pasien semaksimal mungkin, mengobati bukan hanya fisiknya tapi jiwanya juga, soul-nya juga. Jadi treatment itu harus paripurna, komprehensif, holistik, bukan hanya menangani fisik tapi pikiran harus dijernihkan, karena penyakit itu yang ngomong sakit itu bukan tubuh tapi otak, ya, otak. Ketika kita dicubit ini, tangan kita dicubit, aduh kok nggak sakit ya, banyak lemak nih. Ya, ketika dicubit sakit kan, karena tangan ini mengirimkan sinyal-sinyal saraf. Tangan ini ketika dicubit dia membuka saraf, mengaktifkan saraf-saraf nyeri yang akan dikirim langsung ke otak. Nah, ketika otak kita bilang ini bukan nyeri, dia nggak nyeri. Kita diberi sugesti ini nyeri, ini nggak nyeri rasanya. Karena nyeri itu adalah respon primitif yang diberikan oleh Tuhan untuk, ya kalau secara Islam, secara agamanya diberikan oleh Tuhan, tapi secara teori evolusi manusia diberikan oleh evolusi, kayak gitu, untuk merasakan adanya ancaman. Nah, ya sudah adanya ancaman. Nah, jadi rasa sakit itu diberikan oleh Tuhan dan juga evolusi untuk memberitahu kita bahwa ada ancaman terkait tubuh kita.
Oke, itu nyeri. Nah, sehingga nyeri itu di otak. Dari otak rasa nyeri itu. Oke, sehingga ketika kita diberikan sugesti terkait penyakit kita, diredakan emosi kita, diredakan pemikiran negatif kita, maka nyeri itu bisa hilang. Oke. Nyeri itu bakal nggak kerasa. Atau kita akan semakin membaik dengan hanya sugesti. Sugesti plus obat-obatan hilang. Itulah pentingnya sugesti yang disampaikan oleh dokter. Tapi dokter-dokter saking sibuknya dan saking dikit waktu yang diberikan untuk pelayanan, alhasil ya tadi gak maksimal pemberian sugestinya dan terkesan cuek dan nyempet-nyempetin waktu. Oke. Kalau emang teman-teman pengen konsultasi terkait penyakit teman-teman secara intens, misalnya penyakit-penyakit yang secara intens ini penyakit-penyakit kejiwaan. Jadi penyakit-penyakit kejiwaan atau enggak penyakit-penyakit kronis, DM, diabetes, penyakit jantung, epilepsi, stroke, atau enggak penyakit jiwa, ya jadi penyakit kejiwaan, misalnya bipolar, skizofrenia, depresi berat, itu usahakan mencari dokter pribadi. Ya, mencari dokter pribadi, janjian dengan dokter tersebut, supaya teman-teman itu lebih leluasa untuk konsultasi dan mendapatkan pencerahan. Kalau teman-teman hanya ke poliklinik biasa, puskesmas, rumah sakit, itu biasanya jarang mendapatkan terapi psikis yang paripurna. Nah, sehingga nanti akan menyebabkan teman-teman bebannya lebih berat kayak gitu, karena nggak dikasih pencerahan, cuma dikasih obat dan obat. Seperti itu ya. Ya, saran saya seperti itu kalau memang mencari alternatif dokter yang, atau mencari alternatif teman konsultasi dokter yang lebih memperhatikan pasien. Memperhatikan ini bukan dari hal gak mau meluangkan waktunya lebih ya, tapi karena kesibukan tadi. Tapi di sini dokter itu punya waktu luang untuk menerima konsultasi teman-teman secara mendalam. Terutama saya sampaikan ke teman-teman yang memiliki penyakit kejiwaan. Penyakit kejiwaan itu ada banyak. Ada spektrumnya luas sekali. Nanti saya bahas di video lainnya ya. Nah, sehingga kalau teman-teman sebelum penyakit kejiwaan itu semakin mendalam dan sebelum teman-teman mendapatkan terapi obat, usahakan mencari dokter-dokter private sendirian. Ya. Kalau di dokter poliklinik itu dikit waktu yang bisa teman-teman dapatkan. Oke, sekian terkait video dicuekin tahap 2 ini. Sebelumnya ada video dicuekin juga. Nah, seperti itu ya. Jadi, saya harap teman-teman punya pengetahuan yang lebih bisa memetik apa yang saya sampaikan meskipun beribet pada video kali ini. Mudah-mudahan ada yang bisa teman-teman ambil. Ya, sekali lagi saya mahasiswa kedokteran yang perlu belajar banyak. Masih banyak ilmu yang belum saya pelajari, masih banyak ilmu yang belum saya ketahui, dan masih banyak ilmu-ilmu yang saya pelajari namun saya tidak pahami secara utuh. Jikalau ada yang belum di dalam video ini kata-kata yang saya yang salah atau salah persepsi, salah pengetahuan, mohon saya ditegur di kolom komentar. Nanti saya akan perbaiki dan saya akan klarifikasi di video-video berikutnya jika ada. Oke, terima kasih. Sekian dari video dari saya. Kalau mau di-subscribe, kalau enggak ya di-subscribe lah buat bantu-bantu meningkatin mood saya, dan di-like juga ya. Kalau nggak suka ya jangan di-dislike ya, nanti mood saya turun. Kalau mood turun, aduh males bikin video. Iya, karena ini salah satu media curhat saya sih, karena kesepian aja. Sekarang lagi pandemi ya, dikala pandemi ini kesepian banget, jadi buat video, buat bisa diajak bicara, seperti itu. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat bagi teman-teman, ada yang bisa dipetik. Kalau ada salah, mohon dikomentari. Kalau enggak, ya monggo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.